Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita lanjutkan cerita dari Riono pada tahun 1960-an. Tapi kali ini cerita dari sudut pandang kakaknya yang bernama Andri. Karena selama Riono menghilang diculik oleh Kalong Wewe atau kuntilanak, banyak cerita yang dialami di desa Mulyorejo. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aku dan Pak Santoso disidang oleh orang-orang pabrik. Kami mendapat pesan dari Pak Roni untuk bilang pada mereka kalau kami mengira kalau tembakau yang hilang itu adalah sampah. Dan kami disuruh untuk mengaku kalau kami salah buang. Dan dilarang keras untuk mengungkit-ungkit tentang pocong kemarin. Ancaman bisa dipecat beneran. Setelah disidang paripurna oleh mereka, kami bersiap-siap untuk jaga malam lagi. Gimana Andri? Jangan-jangan nanti pocong Jayadi kemarin bakal muncul lagi, kata Pak Santoso saat sudah di pos jaga pabrik penggilingan rokok gandum. Iya ya, gak tahu lah. Udahlah Pak, gak usah dipikirin dulu. Mana mungkin gak dipikirin. Lawang aku tinggal di mes ini, di samping kamar si pocong Jayadi. Udah, jangan dipanggil-panggil, tar datang malah berabe. Mendengar itu Pak Santoso langsung mingkem. Tapi dia melanjutkan perkataannya. Kok kita nggak jujur aja sih? Soal apa Pak? Soal pocong. Kalau kita jujur, kita bisa dipecat karena dianggap mengada-ada. Dan kita bakalan tambah dicurigai sebagai pencuri. Walah, nasib. Aku mau keliling dulu Pak, kataku sambil beranjak ke dalam gudang penyimpanan. Berkeliling dengan ingatan tentang pocong membuatku sedikit parno. Tidak bisa tenang, was-was juga ngeri. Mana tahu si pocong Jayadi itu sudah menungguku di salah satu ruangan. 10 menit berkeliling, aku kembali ke pos jaga. Aku tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dri, kata Pak Santoso saat dia melihatku kembali. Ada suara dari arah luar. Suara? Iya, seperti suara orang sedang asik diranjang. Hah? Asik diranjang? Iya, kriak-kriak gitu. Coba kamu cek. Dia memerintah. Aku kan udah keliling di dalam. Gantian situlah yang lihat keadaan. Dia menjawab perkataanku dengan tatapan nanar. Dia melihat ketakutan setengah mati. Masih shock sama pocong Jayadi kemarin. Kita lihat bareng deh, kataku akhirnya. Dan dia pun setuju. Jujur aku tidak mendengar suara yang dia maksud. Jadi aku suruh dia memimpin pencarian. Dari arah penyimpanan pendosa. Kita lihat yuk. Kamu yang mimpin Pak. Jangan tinggalin aku tapi ya. Bodoh amat. Ayo cepat jalan. Aku mulai jengkel dengan sifat pengecutnya. Aku sih takut emang, tapi ya gak gitu-gitu amat sih. Apalagi kita ini kan bekerja sebagai security. Jadi paling tidak kita harus menunjukkan kalau kita bukan penakut. Walaupun sebenarnya kita memang penakut. Dia menuju ke pemakaman umum di Gang Keramat. Aku memperhatikan sekeliling. Dan pandanganku tertuju ke arah sebuah rumah atau mes yang dimasuki oleh Jayadi kemarin malam. Kini mes itu terlihat gelap dan kosong yang memancarkan aura mistis yang tidak enak dirasakan. Padahal kemarin malam hal itu tidak terpancar di sana. Dri, Pak Santoso memanggilku sehingga lamunanku buyar. Keranda mayatnya goyang sendiri. Aku melongok ke dalam rumah kecil yang berperan sebagai tempat penyimpanan pendosa. Enggak ah, jawabku setelah melihat ke dalam sana.
Sumpah, barusan kulihat keranda itu bergoyang-goyang kok. Lalu dia melongok ke dalam lagi, dan dia ngacir secepat kilat ke arah pos jaga. "Oi, ada apa?" teriakku kepadanya. Karena penasaran, aku melongok ke dalam sana sekali lagi. Namun hening, dan tidak ada goyangan maut dari pendosa tersebut. Aku kemudian menyusul Pak Santoso ke pos jaga. Dia pun terlihat sudah melungker di pojokan. "Pokoknya besok aku mau cabut dari sini," kata Pak Santoso setelah mendengar azan subuh dari radio yang aku nyalakan. Karena semalaman suntuk aku jaga sendirian dan kesepian, maka dari itulah aku menyalakan radio untuk melepur Rara. Sedangkan Pak Santoso, dia tidur semalaman dan tidak bangun saat aku bangunkan sedemikian rupa. Maksudnya, aku bertanya kaget. "Mau keluar dari pekerjaan ini?" Jawabnya, "Kita baru 2 hari kerja loh Pak di sini. Gak usah macem-macem. Ini demi kedepannya. Kalau dikit-dikit keluar kerja, bisa susah mencari pekerjaan nantinya. Gak tahu apa, zaman sekarang susah cari kerja. Udah jadi security aja udah bagus." Aku menceramahinya sedikit. "Kamu lihat keranda mayat kemarin malam kan? Dia goyang-goyang kan? Ada sesuatu kan? Iya kan?" tanyanya bertubi-tubi. "Enggak, keranda itu anteng, gak gerak sedikit pun." "Terserah kamulah, pokoknya tekadku udah bulat." Lalu dia menuju dapur untuk membuat kopi. Aku minta dibikinkan juga. "Memangnya ada apa di sana? Di dalam tempat penyimpanan pendosa?" tanyaku saat dia sudah kembali membawa 2 cangkir kopi hitam. Dia menghela nafas panjang. "Jadi, kamu memang gak melihat apa-apa?" Aku menggeleng sebagai jawaban. "Pertama aku lihat keranda mayat itu gerak-gerak sendiri dan tidak ada apa-apa selain itu. Lalu kamu melongok ke sana dan kamu bilang gak ada apa-apa. Jadi aku keheranan. Terus aku melongok sekali lagi. Dan di penglihatan kedua itu, di atas keranda itu ada pocong sedang berbaring. Dia menggeliat-geliat ke sana ke sini. Jadi aku langsung lari." Pak Santoso menceritakan kejadian kemarin malam. "Di atas? Maksudnya di dalam keranda? Rebahan gitu sambil molet-molet?" "Iya Andri." Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku langsung kabur. Terus tidur semalaman suntuk. Maaf. Dia menyesali perbuatannya. "Gak lagi-lagi kok." "Oh, jadi gak jadi keluar dari pekerjaan ini? Itu beda cerita." Mentari telah mengintip malu di arah timur, tersenyum menyapaku saat menyeruput kopi hitam. Oh iya, lupa kasih tahu, posisi pos jaga ini menghadap ke arah timur. Dan saat menikmati secangkir kopi inilah 2 sosok bayangan menuju kemari. Karena silau dengan cahaya matahari yang baru saja menampakkan dirinya, aku memicingkan mata untuk melihat 2 sosok yang sedang menuju kemari. 2 makhluk betina dengan seragam pabrik rokok gandum itu. Wajahnya berseri indah, rambutnya kinyis-kinyis seperti habis keramas memakai sampo. Saat pandanganku bertemu dengan salah satu dari mereka, dia tersenyum kepadaku. "Hei," sapa salah satu dari kedua betina itu. Dia seumuran denganku. "Andri kan?" Mendengar ada suara perempuan menyapa, Pak Santoso langsung ikutan gabung. Wajahnya yang semalam pucat kini terlihat cerah. Dasar tua bangkotan. "Iya, aku tidak mengenali mereka." "Ini aku, temanmu waktu SD. Masa lupa?" Dia bertanya lagi. "Siapa ya? Maaf, lupa." Aku menjawabnya dengan jujur. "Astaga, ini aku, Lala, Syah Lala Zuardi." "Oh iya, aku ingat. Apa kabar?" Kami mengobrol sedikit. Setelah itu dia pamit masuk kerja. Keburu telat. Dia bekerja di bagian pengemasan. Dia masuk sehabis subuh dan pulang sebelum jam 9. Pekerjaannya memang sebentar, tapi harus dilakukan secepat-cepatnya. Tuntutan kerja. "Kamu kenal sama wanita yang melenuk-melenuk mumpluk kayak gitu, Ndri?" tanya Pak Santoso sambil melongo melihat 2 betina yang kini meninggalkan tempat kami. Ya memang, apa yang dikatakan Pak Santoso benar. Lala yang dulu tepos, kini telah menjelma sebagai gadis idaman para pria.
Pokoknya aduhai. Seperti yang Anda lihat sendiri Tuan Santoso, jawabku sambil menatap takjub ke arah Lala yang kini bermetamorfosis sempurna itu. Besok kenalin dong sama dia, kata Pak Santoso. Langsung saja pandanganku kualihkan ke arah dia. Hah? Katanya mau berhenti kerja. Gimana toh? Kalau ada penyegar kayak gitu, aku pikir-pikir lagi, Ndri. Gak takut digoyang sama pocong lagi? Kamu ini ngajar ribut ya? Katanya sambil memukul punggungku. Tapi Pak, kataku lagi. Apa? Lala punya aku loh, kamu yang satunya ya? Kataku sambil mesem ke arahnya. Pak tua cocoknya sama Bu tua kan? Dia langsung mengumpat diriku. Aku berlari ke dalam dan bersiap untuk pulang. Ketika itu si Lala mampir lagi ke pos jagaku sambil memamerkan senyuman indahnya itu. Giginya putih bersih, wajah berseri. Tapi sayang, bau keringatnya yang kecut telah bercampur dengan bau tembakau. Namun gak masalah, itu membuatku semakin mabuk kepayang. Laundry, kamu belum pulang? Karena tahu Lala pulang tidak lama setelah dia masuk kerja, jadi dia kutunggu saja di sini. Mau tak ajak pulang bareng? Mau kasih alasan apa ya ke dia kalau belum pulang? Belum sempat aku menjawab. Nanti malam ada layar tancap di depan Kelurahan Mulyorejo. Mau lihat bareng gak? Tanya Lala kepadaku. Aku yang tidak percaya akan perkataannya cuma bisa mangap saja. Gimana? Dia tanya lagi. Kalau kamu gak mau, biar sama aku aja, Ndri. Pak Santoso menyerobot pembicaraan kami. Loh, enak aja. Oke lah, nanti malam kita lihat bareng. Pak Santoso juga mau ikut. Nanti Mbak Mintul juga mau lihat loh. Tanya Lala kepada Pak Santoso. Mintul? Pak Santoso kembali bertanya. Yang tadi pagi jalan bareng sama aku. Nah, itu dia orangnya. Mbak Mintul yang dimaksud juga muncul. Ya, dia lebih tua daripada Lala, tapi dia juga gak kalah melenuk-melenuk loh. Pak Santoso pun manggut-manggut setuju. Setelah itu, aku dan Pak Santoso dikenalkan juga kepada Mbak Minul. Setelah perkenalan singkat itu, aku, Lala, dan Mbak Mintul berpamitan pulang kepada Pak Santoso. Kita pamit dulu ya Pak Santoso, sampai jumpa nanti malam, kataku sambil mesam-mesem ke arah Pak Santoso. Kita searah nih, jadi sekalian ya jalannya. Dan mereka berdua pun ketawa ketiwi melihatku menggoda Pak Santoso. Aku mengajak mereka berdua mampir ke rumah Bahdi yang aku tempati. Mereka takjub dengan bentuk bangunan itu. Setelah puas mengobrol ngalor ngidul, mereka pun pamit pulang. Rasa capek kerja semalam suntuk seolah hilang entah kemana karena kehadiran dua makhluk Tuhan yang paling seksi tersebut. Ya maklumlah, namanya juga di desa, kurang hiburan. Tapi begitu mereka menghilang dari pandangan, rasa kantuk langsung menyerangku tanpa ampun, dan aku pun pergi tidur. Malam kembali datang. Malam minggu libur kerja adalah impian para setiap pemuda, dan aku mendapatkannya. Aku tidak menyia-nyiakan waktu itu. Malam ini tidak akan kubiarkan berlalu begitu saja. Habis isya aku mandi dulu, dan seganteng mungkin, memakai minyak jelantah, minyak wangi, dan menyisir rambut serapi mungkin sampai klimis. Setelah ku anggap cukup, maka aku berjalan keluar rumah menuju ke arah barat. Masalah di Mulyorejo tidak aku ingat sama sekali. Lagian siapa pula sih yang mau ingat-ingat hal begitu? Rumah Lala berada di desa Sedudut. Sudah aku ceritakan kan sebelumnya? Dari arah rumahnya Pak Rawi masih ke barat lagi. Sebenarnya dulu masih masuk desa Mulyorejo, tapi kini sudah menjadi desa sendiri. Makin banyak yang pindah ke sana. Aku melewati rumah Pak Rawi. Evri menyapaku. Aku mengatakan mau kemana. Mengetahui aku mau kemana, dia cemberut. Tapi aku tidak terlalu memperhatikan itu. Sesampainya di rumah Lala, aku disuruh mampir dulu. Pak Jasemo Kusumo, putranya Mbah Jasemo Adimulyo, dia masih mengingatku. Jadi aku tidak terlalu canggung saat diajak ngobrol dengan dia. Aku minta izin untuk mengajak Lala jalan keluar, dan dia terlihat senang mendengarnya.
tidak cemas sama sekali anak gadisnya aku bawa keluar. Oh iya, apa aku belum cerita ya? Kalau Lala itu cucunya Mbak Jasemoh, saudaranya Pak Rawi. Dia bolak-balik kawin guys, istrinya ada 4, masih hidup semua, rumahnya juga berdampingan. Hebatnya, Pak Jasemoh tidak pernah mengalami konflik keluarga. Kalian masih ingat dengan Bowo dan Bimo kan? Nah, dia juga anaknya Pak Jasemoh, tapi beda ibu. Bowo dan Bimo sekarang sedang menjadi perwira TNI. Saat itu masih bernama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sudah nggak di Mulyorejo lagi. Setelah puas mengobrol dengan Pak Jasemoh, kami pamit keluar. Dia minta aku menjaga putri tercintanya. Lalu aku dan Lala menjemput Mbak Mintul. Rumahnya tidak jauh dari rumah Lala. Berani sekali kamu mengajak 2 perempuan keluar rumah. Kata-kata itu muncul dari mulut bapaknya Mbak Mintul. Sebut saja dengan nama Pak Kumis. Kencan dengan 2 anak perempuan? Besar juga nyali mule. Dia melotot ke arahku. Sialan, kok nggak kepikiran sih minta izin ngajak keluar 2 betina sekaligus itu kan bakal menimbulkan polemik, konflik. Pak, nanti ada teman laki-laki yang lain kok. Mana dia? Kok nggak muncul? Jangan-jangan kamu mau menyontoh Jasemoh ya? Kowan kawin mulu, hah? Dia masih menyidangku. Sumpah Pak, nanti kalau pulang dia aku suruh mengantarkan Mbak Mintul deh. Aku janji. Setelah perdebatan panjang, akhirnya aku pun diizinkan juga oleh Pak Kumis mengajak Mbak Mintul keluar. Pak Santoso sudah menunggu di depan Kelurahan Mulyorejo. Dan orang-orang panitia layar tancap sudah bersiap-siap juga dengan pekerjaan mereka. Sejam kemudian, hiburan jalanan yang jarang ada ini pun dimulai. Kisah horor Nusantara, cerita tentang Nyi Blorong. Tapi judulnya aku nggak tahu, kekurangan informasi. Karena setauku layar tancap itu ngetrennya di tahun 80-an. Seperti biasa, Pak Santoso terlihat sangat ketakutan. Tapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menunjukkannya. Terlebih di hadapan 2 makhluk melenuk-melenuk mumpluk ini. Melenuk-melenuk mumpluk. Bau melati mulai semerbak di tengah pemutaran film ini. Aku yang notice langsung melihat sekelilingku. Lala yang sadar akan kelakuanku, dia juga ikut melihat sekeliling kami. Tapi Mbak Mintulah yang sepertinya melihat sesuatu. Dia mendekatiku dan memegang tanganku. Dia sama aku, kata Lala saat melihat Mbak Mintul nempel kepadaku. Sedangkan Pak Santoso, gak usah ditanyakan lah, merana. Mbak Mintul cuma menjawab dengan satu gerakan. Dia menunjuk ke arah atas layar tancap itu. Kini Lala juga menempel kepadaku. Ada apa sih kalian ini? Aku pura-pura marah, padahal menikmatinya lah. Kalau bisa malah lebih nempel lagi. Beberapa detik kemudian, orang-orang yang nonton layar tancap ini pada berteriak dan berhamburan. Kuntilanak! Teriak mereka bergantian. Aku yang punya dendam kesumat kepada kuntilanak seketika merasakan darah mendesir ke arah ubun-ubun. Aku mencari sosok itu ke segala arah, namun dia tidak kulihat. Mana dia? Tanyaku kepada salah satu pengunjung. Mana? Itu, dia lagi duduk manis di atas layar, jawab salah satu dari mereka. Aku menoleh ke arah yang dimaksud. Tapi gak ada apa-apa di sana. Mana? Gak ada. Dri, anterin kita pulang deh, kata Lala sebagai jawaban pertanyaanku kepada salah satu pengunjung. Karena kehebohan itu, kami jadi kesulitan untuk bergerak. Jadi mau gak mau ya harus mau menunggu. Suasananya sedikit lengang. Mereka berdua masih menempel kepadaku. Lumayan deh. Thank you ya buat kuntilanak. Tapi dendamku kepadamu masih belum lekang oleh waktu ya. Sampai kamu mengembalikan adikku yang udah kamu culik. Pak Santoso, ayo Ki. Loh, dia sudah hilang dari peradaban. Sudah ngacir rupanya. Dobol tenan. Ayolah, aku antar pulang sekarang, kataku pada Lala dan Mbak Mintul saat suasana sudah mulai lengang. Kuntilanak merah? Tanyaku pada Lala saat sudah di depan rumahnya. Iya, masa kamu gak lihat sih? Kan semuanya sepertinya sih
juga melihatnya, jawab Lala. Kuntilanak merah? Apalagi ini? Apa kuntilanak juga berwarna-warni? Ada yang merah, hijau, kuning, kelabu gitu. Aku nggak lihat dia. Seperti apa sih sosoknya? Mukanya berantakan, matanya merah menyala, dan bajunya putih, tapi sudah penuh dengan darah. Makanya terlihat seolah memakai daster merah. Karena itu aku sebut kuntilanak merah, jawab Lala berapi-api. Iya mas, aku juga melihatnya kok, sambung Mbak Mintul. Mendengar itu tentu saja aku keheranan. Masa cuma aku saja yang gak lihat? Apakah kuntilanak itu sosok yang sama dengan yang menculik adikku? Aku harus ketemu sama kuntilanak itu. Dan kalau bisa tak hajar dia lagi. Aku harus merebut adikku lagi. Aku memulangkan Mbak Mintul dulu. Disambut amukan Pak Kumis lagi karena dianggap membohonginya. Lalu mengantarkan Lala. Bedanya Pak Jasemo menyambutku dengan baik. Kayaknya dapat lampu hijau nih. Gas aja ya. Aku pamit pulang. Dan di tengah perjalanan aku mencari sesuatu yang kiranya bisa membuat mukul kuntilanak itu. Ada balok kayu. Ya tak ambillah. Di depan kelurahan suasananya sudah sepi. Peralatan layar tancap masih belum dibereskan. Aku menyelidiki tempat itu, melihat sekeliling lagi dan lagi, lalu lagi dan lagi. Bau melati mulai semerbak. Dia di dekatku. Aku yakin itu. Masih celingukan, aku belum berhasil menemukan kuntilanak merah itu. Dan tiba-tiba sesuatu menetes di kepalaku. Aku usap itu dan aku lihat apa yang menetes tadi. Darah. Bau anyir amis tercium dari tanganku yang aku pakai untuk menyekat tetesan tadi. Jadi aku mendongak ke atas untuk mencari tahu dari mana asal muasal tetesan darah tadi. Dan saat aku melihat ke atas, sosok wanita penuh luka dan borok sedang menatap tajam ke arahku. Dia tersenyum lebar dan darah keluar dari mulutnya. Dari sanalah tetesan darah tersebut. Tubuhku langsung kaku. Aku terpana oleh wajahnya. Itu wajah kuntilanak yang pernah aku hajar ketika kerasukan dulu. Dia mulai tertawa saat dia tahu aku melihat ke arahnya. Entah berapa lama aku terpana olehnya, hingga akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Tanpa banyak cincong, aku sabetkan balok kayu yang ada di tanganku. Namun, sabetan tadi seolah-olah menembus angin. Kuntilanak itu semakin kencang tertawanya. Kau kira bisa memukulku lagi, Le? Katanya kepadaku. Suaranya masih seperti dulu, seperti kaca yang digaret dengan besi. Lalu dia menyerangku. Pukulannya pun telak mengenaiku. Tahu ini adalah pertempuran tidak seimbang, maka aku memutuskan untuk kabur saja. Trio Wek-Wek Desa Tebu Selatan menyambutku saat aku kembali dari Kelurahan Mulyorejo. Danang, Agus, dan Rido. Mereka berada di halaman depan rumahku. Ada apa ini? Tanyaku saat memasuki halaman depan rumah. Kebakaran lagi, jawab Danang. Gak ada jejaknya lagi, kata Agus. Benar, timpal Rido. Tapi kita sudah memadamkan apinya. Astaga, lagi? Siapa yang pertama kali melihat api itu? Tanyaku. Aku, jawab Agus. Dan yang lain, pas pulang dari melihat layar tancap di Mulyorejo, aku mendengar suara ledakan pas berada di depan rumahmu. Karena mengingat kejadian sebelumnya, aku mengecek keadaan. Dan benar saja, ada kebakaran di atap sebelah barat. Iya, yang kemarin itu, tepat di sana. Untungnya, ember yang kemarin kita pakai untuk ngambil air masih di sana. Kami berbondong-bondong mengambil air di sungai yang ada di barat rumahmu. Wah, makasih banyak ya. Kalau nggak ada kalian, nggak tahu jadi apa rumah peninggalan Bahdi. Setelah itu aku menyuruh mereka mampir. Aku membuatkan kopi dan mereka bertukar cerita saat melihat layar tancap di Mulyorejo tadi. Mereka juga kabur saat melihat kuntilanak merah itu. Saling menertawakan diri sendiri. Kami pun semakin akrab. Syukurlah pemuda-pemuda di Desa Tebu Selatan ini orangnya asik-asik kalau diajak ngobrol. Setelah puas mengobrol, mereka pamit pulang karena sudah larut.
Saat termenung seorang diri, aku mendengar suara tawa cekikikan dari arah jauh. Entah dari mana arahnya, pokoknya terdengar sayup-sayup saja. Lalu disambung dengan suara kakakan burung gagak. Kemudian beberapa menit kemudian menjadi sunyi. Ih, ngeri. Mending aku tidur aja deh. Masa sih kuntilanak merah itu mengejarku? Capek deh. Kalau diingat-ingat lagi, kuntilanak itu berkata sama aku, "Kau kira bisa memukulku lagi?" Lagi. Jadi dia kuntilanak yang sama dengan kuntilanak yang aku hajar di baan itu dong. Ya. Pasti aku kesurupan kemarin itu loh ya. Setelah itu beberapa hari kemudian, dan kemudiannya lagi, gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Ya, selain curhatan Pak Santoso yang sekarang tinggal sendirian di mes pabrik rokok gandum, tidak ada hal menarik yang bisa diceritakan. Pak Santoso selalu mendengar suara-suara aneh di depan mes, dari arah kuburan tepatnya. Suara keranda mayat bergoyang masih terdengar setiap hari, dan suara lompat-lompatan pocong Jayadi masih sering terdengar. Ini kejadian yang cukup aneh. Kenapa? Karena setiap ada suara lompat-lompatan pocong Jayadi, di hari itu juga pabrik rokok gandum kehilangan sebagian kecil tembakau giling. Gak banyak sih, cuma sekresek kecil, cuma beberapa gram aja. Tapi kejadian itu terus berulang, sehingga meresahkan pihak pabrik rokok gandum itu. Kejadian itu pasti terjadi, entah saat aku dan Pak Santoso yang jaga, atau dua tim lain yang jaga. Jadi pihak pabrik mau nggak mau ya harus percaya soal pocong. Hingga di suatu malam, ketika aku dan Pak Santoso tidak jaga malam, sosok pocong itu muncul lagi. Cerita ini aku dengar dari Pak Santoso dan Pak Roni, karena mereka juga berada di sana, walaupun mereka seharusnya tidak bekerja. Malam itu dua satpam yang mendapatkan giliran jaga, mereka mendengar suara duk-duk berulang kali, seperti suara lompatan. Karena penasaran dan sudah muak dengan teror pocong, mereka memberanikan diri untuk menyergap pocong itu. Mereka menyiapkan bambu kuning yang dipercaya bisa melumpuhkan setan pocong. Mereka meruncingkan bambu itu dan menyimpannya di samping pintu pos jaga. Selain itu, pihak pabrik rokok juga curiga kalau sebelumnya sosok pocong itu hanyalah pencuri biasa, pencuri seperti Jayadi yang menyamar menjadi pocong. Kenapa bisa curiga begitu? Ya karena setiap ada penampakan pocong, pasti ada kejadian kehilangan tembakau giling. Singkat cerita, kecurigaan pihak pabrik rokok terbukti. Saat pocong itu muncul dan dua satpam yang berjaga yang aku ceritakan tadi, mereka menyergap pocong itu. Tanpa babi bu mereka menyerang pocong itu. Kaget karena dua satpam itu tidak takut lagi kepadanya, pocong itu langsung balik badan. Karena kakinya dia ikat sendiri supaya persis dengan pocong asli, dia terpleset di tangga depan pos jaga dan terjatuh. Tanpa membuang waktu lagi, dua satpam itu langsung menggebuki pocong tersebut. Ternyata pocong itu adalah salah satu satpam yang juga bekerja sebagai security di pabrik rokok gandum, juga sebagai kawan Jayadi. Walaupun Jayadi sudah dihajar sampai mampus, dia masih nekat melanjutkan pencurian berkedok pocong. Kenapa? Karena dia kecanduan rokok hebat dan memakai tembakau itu untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, dia cuma mencuri sebagian kecil saja. Walaupun alasan begitu, mencuri tetap saja mencuri. Dia juga dihajar sampai mampus seperti halnya Jayadi. Pak Santoso dan Pak Roni tidak ikut menggebuki. Mereka berdua cuma datang ketika pocong itu sudah tak berdaya. Nama orang yang menjadi pocong itu adalah Darmadi. Masalah sudah selesai. Dikiranya begitu guys, tapi ceritanya masih lanjut. Dua satpam itu sebenarnya juga tinggal di mes bareng Pak Santoso. Teror pocong masih berlanjut. Kali ini bukan pocong kaleng-kaleng, melainkan pocong beneran. Godaan demi godaan dilancarkan oleh pocong itu. Karena tidak kuat akan teror pocong itu, dua satpam yang tinggal di mes itu, mereka berdua memutuskan untuk segera pindah entah kemana. Jadi
Sekarang tinggal Pak Santoso yang tinggal di mes tersebut. Kok nggak pindah juga? Dia nggak punya biaya buat cari tempat tinggal lain. Dan dia sumpah mati nggak mau balik ke Mulyorejo. Dia masih belum menceritakan alasannya apa kan dan kenapa. Waktu itu sudah tengah malam. Suara lompat-lompatan pocong terdengar dari arah luar mes yang Pak Santoso tempati. Hari libur yang harusnya bisa merefresh otak malah menjadi beban bagi dirinya. Benar, semuanya gara-gara pocongan. Pocong Jayadi yang menerornya di mes ini dan pos jaga di pabrik rokok gandum. Tidak ayal malam itu yang awalnya sudah mencekam, tambah mencekam lagi dengan adanya suara teriakan satpam yang saat itu shift malam. Terdengar teriakan pertama, namun beberapa menit kemudian terdengar teriakan yang lain. Ampun, ampun. Suara teriakan seseorang yang sangat familiar. Suara teriakan pocong berganti teriakan minta tolong dan berganti menjadi teriakan maling. Suara pukulan bertubi-tubi terdengar. Karena takut, Pak Santoso tidak berani keluar dari dalam mes. Suara Jayadi terdengar merintih. Tapi itu bukan suara Jayadi, si maling pertama yang tewas dihajar satpam sebelumnya. Karena sejak awal aku dan Pak Santoso tidak tahu bagaimana suaranya Jayadi. Setelah beberapa menit kemudian, rintihan mulai sedikit memelan. Dan akhirnya rintihan telah lenyap sama sekali. Tapi suara gebukan masih tetap terdengar. Beberapa menit kemudiannya lagi, baru benar-benar terasa sangat hening. Pak Santoso memberanikan diri untuk keluar dari dalam mes untuk melihat keadaan. Ketika dia membuka pintu depan mes, dia dikejutkan oleh sosok pocong tergeletak di tengah jalan antara mes dan kuburan gang keramat itu. Darah berceceran di mana-mana. Pocong itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajah pocong itu sangat dikenali Pak Santoso. Dia Jayadi yang menggebrak pintu ketika aku dan Pak Santoso bertengkar soal radio. Ternyata dia bernama Darmadi. Dia juga salah satu satpam di pabrik rokok gandum. Karena aku masih tergolong anak baru, jadi tidak hafal semua wajah satpam yang ada di sana. Awalnya aksi pencurian berkedok pocong itu berjalan lancar. Dua satpam yang berjaga semalam sebenarnya sangat ketakutan atas kehadiran pocong itu. Tapi ketika pocong itu berupaya untuk kabur, pocong itu mengalami nasib sial. Dia terpleset di tangga depan pos jaga. Mengetahui pocong itu terjatuh, dua satpam yang awalnya hampir pingsan karena ketakutan lantas menghampiri pocong itu. Dan terbongkarlah kalau itu bukan pocong beneran. Ada bukti berupa sekantong kecil tembakau di dekat Darmadi. Jadi mereka langsung menyimpulkan bahwa pocong itu benar cuma pocong bohongan seperti yang dikatakan pihak pabrik. Dia pun langsung dihajar oleh kedua satpam itu sampai tewas di tempat. Itu hasil kesimpulanku dan beberapa pertanyaan kepada kedua satpam tersebut. Setelah Pak Santoso memberanikan diri untuk melihat keadaan, selanjutnya dia melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Roni. Dan beberapa jam kemudian, Pak Santoso berkenalan dengan kedua satpam tersebut. Mereka bernama Kancil dan Bilung, warga desa Wagir. Kalian masih ingat kedua pemuda ini yang dikencingin genderuwo waktu itu kan? Setelah kejadian itu terjadi, Pak Santoso mengira hidupnya di tempat baru ini akan menjadi sedikit lebih tenang. Karena dia berpikir bahwa teror pocong ini sudah berakhir. Namun sepertinya kami semua salah. Teror pocong yang awalnya pocong gadungan sekarang menjadi teror pocong beneran. Karena besoknya sudah masuk malam, jadi setelah semuanya beres dan jenazah Darmadi diserahkan ke pihak keluarga, Pak Santoso pun masuk mes untuk tidur. Lelah telah menyelimuti tubuhnya. Jadi dalam hitungan detik saja dia telah terlelap dalam tidurnya. Luar biasanya, dia terbangun saat maghrib keesokan harinya. Dia pun bergegas mandi dan makan malam yang disebut sebagai dengan sarapan. Ketika sarapan itulah hal-hal aneh mulai dia rasakan. Dari bau wangi minyak serimpi yang tercium walaupun sangat samar. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan itu, jadi dia terus saja menikmati makanannya.
Tiba-tiba suara dari mes sebelah membuyarkan lamunannya. Suara itu berasal dari mesnya Darmadi. Awalnya suara seperti orang loncat-loncat, hingga akhirnya sekarang suara seperti benda jatuh dari sana. Oh iya, kabarnya pihak keluarga Darmadi berniat membereskan barang-barang Darmadi hari itu juga. Jadi Pak Santoso pun berpikir itu hanya suara kerabat Darmadi yang sedang beres-beres. Bau minyak serimpi tercium semakin kuat dan diiringi bau tembakau yang dibakar. Ini bau rokok yang biasa dihisap oleh Kancil dan Bilung. Pak Santoso saat itu masih tenang-tenang saja. Dia juga menyalakan rokok favoritnya. Udut setelah makan memang sesuatu banget. Ditambah secangkir kopi hitam, otak langsung terasa segar. "Bang, minta rokoknya bang." Suara entah milik siapa tiba-tiba terdengar di dalam kepala Pak Santoso. Kembali suara jedak-jeduk terdengar dari arah mes Darmadi. Karena penasaran, lantas Pak Santoso keluar mes untuk melihat keadaan. Bagaikan disambar geledek, mes Darmadi ternyata kosong melompong. Pintunya terbuka lebar dan barang-barang sudah bersih tak bersisa. Pak Santoso yakin seyakin-yakinnya bahwa suara jeduk tadi terdengar dari arah mes Darmadi. Tapi nyatanya di sana kosong. Tidak ada siapapun atau apapun. Merinding mulai mengundang, nafasnya sesak. Lalu, suara siapa tadi yang ribut di dalam sana? Kali ini, suara duk-duk-duk itu terdengar dari belakang Pak Santoso. Dan seketika itu pula, dia menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapapun. Bau rokok tercium sebagai gantinya. "Pak Santoso!" teriak seseorang dari arah pos jaga. Pak Santoso pun menoleh ke arahnya, dan ternyata Pak Roni. Dia sedang apa ya? Mandor kan harus sudah pulang dari tadi. "Cepat sini!" teriak dia. "Ada apa?" Pak Santoso langsung berlari ke sana. Ketika melihat muka Pak Roni pucat, mengundang Pak Santoso untuk bertanya. "Kenapa mukamu pucat sekali, Pak?" tanya Pak Santoso. "Kamu ini, coba lihat di sana." Dia menunjukkan jarinya ke arah mes Darmadi yang tadi dia lihat. Seketika itu pula, penglihatan Pak Santoso jadi gelap. Tapi sebelum dia pingsan, dia ingat dengan jelas apa yang dia lihat. Benar, di ambang pintu depan mes Darmadi, ada sosok pocong sedang berdiri di tengah-tengahnya. Mulutnya menghisap sebatang rokok. Itu sosok pocong Darmadi yang asli, bukan yang kaleng-kaleng. Begitu sadar, Pak Roni sedang memandangi Pak Santoso dengan tatapan prihatin. Ada Kancil dan Bilung juga. Mereka merokok di sana rame-rame. Karena ini masih tergolong sore, jadi aku pun masih belum datang. "Waduh, sampai semaput. Kamu lumayan penakut ya," kata Bilung pada Pak Santoso yang pingsan. "Memangnya kamu lihat apa sampai semaput begini?" Kancil menimpali perkataan Bilung. Pak Santoso tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Dia mencari air putih untuk diminum karena dia masih gemetar hebat. Baru beberapa saat kemudianlah Pak Santoso menjawab pertanyaan mereka berdua. "Aku melihat Darmadi." Mereka berdua langsung mingkem. Ya, Darmadi yang mereka eksekusi malam sebelumnya. "Darmadi kan sudah..." Bilung tidak sempat menyelesaikan perkataannya karena dipotong oleh kata-kata Kancil. "Di mana?" Kancil bertanya kepada Pak Santoso. Sebelumnya aku ceritakan dulu posisi mes yang ditempati oleh Pak Santoso bersama si Kancil, Bilung dan almarhum Darmadi. Mes terdiri dari 4 rumah kecil-kecil. Cuma ada kamar dan dapur saja. Kamar mandi terdapat di belakang bangunan utama. Istilahnya kamar mandi umum lah. Mes mereka menghadap ke utara, dan mes Darmadi di pojok paling timur. Sebelahnya mes yang ditempati oleh Pak Santoso. Lalu mes Bilung disusul mesnya Kancil. 2 lagi kosong karena yang tinggal di sana sebelumnya juga dihajar sampai mampus oleh mereka berdua. Ya, si Jayadi, pencuri berkedok pocongan sebelumnya. Pak Santoso menunjuk ke arah mes Darmadi yang tadi dia samperin. Dia juga menceritakan kejadian sebelumnya. Sampai akhirnya
Pak Santoso dipanggil oleh Pak Roni. Begitu sampai di tempat Pak Roni menyuruhnya melihat ke arah yang dia datang tadi. Dan Pak Santoso menjelaskan juga apa yang dia lihat di sana. Bilung menertawakan cerita Pak Santoso, tapi berbeda dengan Kancil. Dia terlihat memucat begitu selesai mendengar cerita dari Pak Santoso. Jadi, si Darmadi juga jadi pocongan, gumam si Kancil. Hah? Apa kamu bilang barusan? Aku nggak terlalu mendengarnya, tanya Bilung. Ah, enggak, aku cuma ngomong sendiri kok, jawab Kancil. Tapi Pak Santoso mendengarnya dengan jelas apa yang dia katakan, karena jaraknya dengan Kancil lumayan dekat. Tapi Pak Santoso tidak bertanya apa-apa kepadanya. Setelah itu mereka pamit pulang karena memang sudah masuk shift malam. Dan saat itu aku telat. Bisa ngomel-ngomel nanti si Santoso. Aku harus bergegas. Kenapa aku bisa telat? Karena ada tamu datang ke rumahku, Lala dan bapaknya. Dia habis dari kota dan mampir sambil memberikan oleh-oleh dari kota. Saat aku memasuki gang keramat, baru saja belok, aku berpapasan dengan sebuah dokar yang menuju ke jalan utama. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, karena kalian ingat kan saat aku terpesona dengan TV kemarin? Ya, karena keluarga itu memiliki istal kuda dan dia memiliki kereta pribadi. Benar-benar sultan pada zamannya. Kusir kuda itu adalah orang yang dengan kasar menutup jendela rumahnya saat aku melongok ke dalam rumahnya untuk melihat TV, ingat kan? Tapi ketika benar-benar berpapasan dan dia melintas di sampingku, di ujung mataku, sosok orang yang menjadi kusir itu dengan ajaib berubah menjadi sosok pocong. Karena terkejut, lantas aku menoleh cepat kilat ke arah kusir itu untuk memastikan. Tapi lebih kagetnya lagi, ternyata orang itu sudah menjadi orang yang pertama aku lihat, bukan sosok pocong. Alah, mungkin aku salah lihat. Jadi aku memutuskan tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku bergegas menuju ke pabrik penggilingan tembakau tempat aku kerja. Beberapa meter dari rumah Sultan tadi ada rumah Pak Roni. Dia sedang duduk manis di teras. Dia tertunduk, sepertinya dia tertidur di sana. Jadi aku tidak menyapanya. Di depannya lagi ada rimbunan pohon bambu di kanan dan kiri jalan, melengkung ke arah jalan. Jadi seolah-olah membentuk sebuah portal menuju dunia lain. Di ujung jalan barulah kuburan gang keramat itu berada. Seperti malam pertama kali aku datang ke sana. Di tengah makam ada sosok putih sedang lompat-lompatan. Aku coba memperhatikan, tapi sayang pandanganku tidak sampai ke sana. Dri, panggil seseorang dari arah pos jaga. Oi, jawabku tanpa tahu siapa yang memanggilku. Sialan, telat sejam. Kemana aja kamu? Pak Santoso lah yang ternyata memanggilku. Walah, kamu toh Pak So, kataku sambil tetap memperhatikan sosok yang lompat-lompatan di tengah kuburan. Tadi masih ada tamu. Alasan, dia nggak percaya. Kalau nggak percaya ya udah, ora urus. Sosok itu masih di tengah kuburan. Karena mungkin penasaran, Pak Santoso menghampiriku yang tengah takjub akan sosok di tengah kuburan itu. Lihatin apa? Tanyanya. Tuh, jawabku sambil menunjuk ke arah yang aku maksud. Mengetahui itu, Pak Santoso langsung ngacir ke pos jaga. Kali ini Pak Roni yang menghampiriku. Mengetahui dia ada di sana, aku menyapa dia. Oh itu, kata Pak Roni saat melihat putih-putih lompat-lompatan di tengah kuburan. Itu orang gila. Dia jadi seperti itu setelah melihat penampakan pocong. Penampakan yang kapan nih Pak? Waktu pertama kali ada kejadian pencurian berkedok pocongan. Dia awalnya bekerja juga di sini sebagai security seperti kalian. Walah, jawabku. Ini menjadi jawaban kenapa saat pertama kali melihat sosok itu, aku tidak merasakan greng-greng yang biasa aku alami saat bertemu setan dan sebangsanya. Tumben, Pak Roni masih di sini? Aku bertanya kepadanya. Oh, karena di rumah gak ada siapa-siapa. Sepian, aku jadi main ke sini. Mendengar jawabannya barusan, aku jadi teringat Pak Roni yang sedang duduk manis di teras rumahnya. Loh,
Tunggu, kayaknya tadi saya lihat Pak Roni lagi duduk-duduk di teras rumah deh. Kayaknya Bapak tadi ketiduran, maka dari itu aku nggak menyapa. Lah kok sekarang udah di pabrik? Waduh, kamu jangan bercanda Mas Andri. Orang dari tadi aku di sini, tanya aja sama Pak Santoso. Jawabannya membuatku semakin keheranan. Tadi Pak Santoso juga sempat pingsan gara-gara ada penampakan pocong di mes itu. Dia menunjuk ke arah yang dia maksud. Mendengar penjelasan darinya, seketika bulu romaku berdiri tegak. Dia menceritakan kisahnya Pak Santoso yang tadi secara mendetail, sehingga membuatku semakin bergidik ngeri. Pak Roni dari tadi sudah di sini. Lalu, siapa yang ada di rumahnya? Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari sudut pandang Andri selama Riono hilang ya. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tampaknya semakin menarik dan kita belum tahu bagaimana nasib Riono selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih juga yang sudah support channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.